Puji Tuhan, akhirnya kita bertemu juga, sekalipun bukan dalam satu gedung gereja seperti biasa, tetapi ini adalah untuk kita juga memenuhi permintaan dari pemerintah dalam keadaan mengamuknya penyakit yang membuat orang banyak takut, bahkan telah menimpa seluruh dunia ini. Dunia internasional pun mulai pikirkan apa yang harus dibuat. Untuk itu kita bersyukur, berterima kasih kepada pemerintah kita karena sudah memberikan juga kepada kita Jemaat Ketapang, Keramat, dan Neo Soho untuk mengadakan ibadah di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah. Semua pekerjaan dikerjakan di rumah supaya jangan kita mengumpulkan sekian banyak orang dengan adanya penyakit yang menularnya luar biasa. Untuk itulah kita akan syukur kepada Tuhan mempunyai pemerintah yang memberikan kepada kami semua kesempatan untuk juga beribadah di rumah. Di samping di gereja, sudah 3 minggu kita tidak berkumpul di dalam gedung gereja. Jadi rupanya kangen juga ya, ingin beribadah di gereja. Tetapi kita tahu di mana 2 atau 3 orang pun berkumpul bersama-sama, di sana pun Tuhan Yesus ada. Oleh karena itu, pakai gedung gereja, di gedung gereja ataupun tidak di gedung gereja, itu semua adalah kehendak dan kemauan Tuhan. Apa yang telah terjadi sekian banyak tahun yang lalu, yang kita pun alami sekarang ini. Tetapi semua memang diatur oleh Tuhan. Sehingga apa yang ditulis dalam Alkitab itu pun ternyata kembali lagi. Apa yang dulu terjadi sekarang pun bisa terjadi. Tuhan pun mempunyai kehendak, karena dialah Tuhan Yesus yang tidak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus sama adanya. Dan karena itulah kita bersyukur, berterima kasih melihat kebenaran firman Allah. Apa yang Tuhan lakukan di zaman dahulu pun masih bisa Tuhan lakukan sekarang ini. Dan apapun nanti hasil dari segala sesuatu yang mungkin sekarang ini belum kita melihat hasil dari segala sesuatu apa, tapi pastilah Tuhan sudah katakan apa yang Tuhan lakukan, Tuhan tidak pernah berbuat salah. Apa yang Tuhan lakukan dulu dengan ada banyaknya penderitaan bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, itu pun terjadi sekarang ini. Dan kemenangannya pun kalau dulu Tuhan kerjakan dengan memberikan kemenangan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dalam penderitaan apapun juga, Tuhan Yesus itu sama adanya, tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan yang memberikan kemenangan bagi orang-orang di zaman Alkitab Perjanjian Lama, Tuhan juga akan melakukan bagi kita semua yang hidup di zaman Alkitab Perjanjian Baru. Karena Yesus sama adanya. Untuk itu, saudara-saudara,
Jangan kita terlalu sedih karena tidak beribadah di dalam gereja, tetapi ingatlah Tuhan Yesus tidak pernah berbuat salah. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ialah yang berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan karena itu, dia tetap pegang apa keadaannya. Kalau dia benar, dia tetap benar. Dan untuk seterusnya, dia tetap benar. Puji Tuhan. Nah, untuk itu, saya ingin membacakan beberapa ayat. Dan saya undang kita semua bersama-sama membuka Alkitab kita ke dalam surat Filipi. Surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang hamba Allah, seorang gembala yang diangkat oleh Tuhan sendiri menjadi gembala jemaat di Filipi. Dari tidak ada seorang pun yang percaya kepada Tuhan. Kemudian Rasul Paulus inilah yang pergi ke tempat yang ditunjuk oleh Allah. Untuk ke sana dia harus pergi untuk bertemu dengan beberapa orang saja dahulu. Tetapi jemaatnya itu bukan hanya tinggal beberapa orang saja, tetapi akhirnya bertumbuh menjadi satu jemaat. Adalah seorang gembala yang mempunyai hati gembala. Dan dia tahu apa yang dia lakukan. Dia kerjakan apa yang Tuhan suruh dia lakukan. Bukan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan keselamatan daripada jiwa-jiwa yang berdosa untuk menjadi penyembah Tuhan dan menjadi penurut Tuhan. Dalam surat Filipi pasal 1 mulai ayat 1, ini adalah surat dari Rasul Paulus. Apa yang dia alami, apa yang dia lakukan menjadi satu pelajaran yang sangat besar dan baik sekali buat setiap hamba Tuhan yang menerima panggilan untuk menjadi gembala jemaat, menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan. Tugasnya masing-masing telah dibeberkan dalam surat Filipi ini, mulai ayat pertama, pasal pertama ayat 1. Saya bacakan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi. Semua orang kudus. Maka di sini di Filipi, memang secara khusus di Filipi. Tetapi tentu juga kita ingat kepada semua orang kudus di Jakarta, di Jemaat Ketapang, di Jemaat Keramat, dan di Jemaat Neo Soho. Kita adalah jemaat. Dan gereja, jemaat itu digambarkan sebagai satu tubuh. Dan tubuh itu mempunyai satu kepala, yaitu Kristus Yesus. Tetapi tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Nah, untuk itulah saudara pikirkan sendiri, bagian apa dari tubuh jemaat Tuhan yang Yesus sendiri katakan bahwa aku akan mendirikan jemaatku dalam 3 hari dan akan menjadi jemaat yang kuat sehingga pintu alam maut pun tidak dapat mengalahkannya. Kuasa neraka pun tidak dapat mengalahkan gereja yang Tuhan bangkitkan sendiri. Tuhan mendirikan gerejanya yang tidak akan kalah, akan selalu bidang yang menang
karena Tuhan telah menang. Maut pun tidak dapat mengalahkannya. Neraka pun tidak dapat mengalahkannya. Yesus tetap menang. Lubang kubur pun tidak dapat menahannya. Semua Tuhanlah yang memberikan kemenangan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Dan untuk itulah, mari ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Itulah gembala membuka suratnya dengan berkata, Tuhan Yesus Kristus ada menyertai kamu. Jadi sekalipun saudara tidak ada di dalam gedung gereja, tetapi damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Itulah juga doa dan harapan saya bagi saudara sekalian yang sedang mendengarkan acara ini pada saat ini. Ayat yang kedua, karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Sudah berapa lamakah saudara menjadi anggota jemaat Ketapang, Keramat, dan Neo Soho? Nah, itulah juga. Sejak mulai dari hari pertama sampai sekarang ini, saudara masih setia. Ini adalah kemurahan Tuhan. Dan karena itu, doa daripada Rasul Paulus pun dia katakan, aku mengucap syukur kepada Allah. Aku setiap kali aku mengingat kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Dapat saudara katakan haleluya, amin. Akan hal ini akan aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Hari Kristus Yesus adalah hari kedatangan Tuhan kembali ke bumi ini untuk mengangkat kita bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya kita berdiam dalam sorga yang kekal. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Rasul Paulus telah dibuang ke dalam penjara. Banyak orang yang tidak mau menerima, tetapi membuang dia ke dalam penjara. Dan Paulus hanya berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Nah, percayalah saudara-saudara, apapun yang terjadi kepada kita sebagai orang percaya yang menderita karena ini dan karena itu, semua adalah untuk kemajuan Injil. Haleluya. Untuk itulah kita sebagai umat Tuhan, jemaat Ketapang, Keramat, dan Neo Soho. Nah, aku kehendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru
telah menyebabkan kemajuan Injil. Adanya kita tidak dalam gereja untuk beribadah, ini bukan karena kebencian orang, tapi justru ini adalah kehendak Allah. Karena Allah hanya mempunyai satu keinginan, supaya segala lidah akan mendengar, segala lutut akan mengaku, dan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu kata Alkitab. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Inilah yang terjadi berapa banyak tahun yang lalu dalam kehidupan daripada seorang rasul yang namanya Paulus. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Penderitaan bagi orang yang percaya. Apa yang terjadi dalam dunia ini akan mendatangkan kemajuan pemberitaan Injil. Perintah Tuhan pun kepada murid-muridnya, pergilah kamu ke seluruh dunia dan beritakan Injil. Nah, jadi Paulus mengatakan di sini apa yang dia sebut nanti dalam surat ini sangat indah sekali. Karena surat ini ditujukan bukan hanya kepada pendeta-pendeta, tetapi pada semua anggota jemaat. Karena jemaat itu dianggap dalam Alkitab sebagai satu tubuh, kepalanya hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Tapi satu tubuh itu terdiri dari banyak anggota. Nah, kalau begitu saya mau bertanya, kalau saudara menjadi anggota dari satu tubuh dan tubuh itu dijanjikan oleh Tuhan, pintu alam maut pun tidak dapat menguasainya. Pintu alam maut itu neraka, saudara-saudara. Neraka pun tidak berkuasa untuk membuat kita mengalami penderitaan terus-menerus. Akhirnya kemenangan akan datang. Yesus disalibkan, dibunuh, tetapi dengan lubang kubur ditutup dengan batu yang keras dan tak dapat dibuka oleh manusia. Akhirnya ternyata bahwa tempat yang menderitakan itu tidak dapat menahan Yesus dalam kubur. Yesus adalah Tuhan pemenang. Sekali dia menang, dia akan tetap terus menang. Dia akan membela. Dan akhirnya, lihatlah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus sendiri. Bahwa ditujukan kepada jemaat Filipi. Sama seperti jemaat Jakarta. Puji Tuhan, haleluya saudara-saudara. Seluruh Alkitab ditulis untuk semua bangsa dan semua bahasa. Jadi, jangan dikatakan bahwa surat ini hanya untuk jemaat Filipi, tetapi juga termasuk untuk jemaat Ketapang, Keramat, Neosoho, kita semua puji Tuhan. Kita adalah orang-orang kudus dalam Kristus Yesus. Tak akan ada malu. Kita adalah di pihak pemenang. Akhirnya, maka kita akan melihat kemenangan kita atas segala sesuatu. Nah, saudara-saudara, kalaupun kita sekarang terkena ujian yang sangat berat dengan adanya COVID-19 itu, akhirnya
kemenangan kita adalah waktu Yesus datang kembali sebagai Raja segala raja, mengalahkan segala musuh. Setan pun, antikristus pun akan dibuang hidup-hidup ke dalam neraka. Itu kata Alkitab. Jangan khawatir saudara-saudara. Apapun yang terjadi, kita tidak akan kalah lalu berasa malu. Waduh, kenapa saya begini ya? Itu benar. Tidak ada rasa malu. Malah kita keluar sebagai pemenang, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Inilah orang yang percaya kepada Tuhan. Sebagaimana yang seringkali kita sebutkan di gereja. Sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap Allah. Nah, itulah yang kita pegang. Baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Mati sekarang pun, saudara-saudara, buat saya adalah keuntungan yang paling benar, paling besar. Karena masih akan datang hal-hal yang lebih menakutkan lagi. Kita tidak akan rasa malu, karena kitalah yang menang. Tuhan sudah menangkan maut. Tuhan pun akan menangkan kematian bagi kita. Akhirnya kitalah yang menang. Kitalah yang akan menerima kemenangan dari Tuhan. Puji Tuhan. Supaya kamu tak bercacat menjelang hari Kristus. Dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan, memuji Allah. Dan memuji Allah. Akhirnya Allah lah yang dipuji. Karena Dia yang memberikan kemenangan. Nah, karena itulah saudara-saudara, berikanlah kepada Tuhan kesempatan untuk nanti akan mencapai kemenangannya. Akhirnya, kemenangan terakhir adalah bagi Allah. Siapakah Allah kita? Namanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, Dialah yang akan dimuliakan dan dipuji pada saat Dia datang kembali sebagai Raja atas segala raja. Datang ke dunia ini berikan kemenangan kepada kita dan melihat setan dan antikristus hidup-hidup dibuang ke dalam neraka yang kekal. Dan itulah kemenangan kita. Nah, saudara-saudara, maukah saudara menjadi anggota daripada jemaat dari gereja Tuhan yang sekarang sedang berjalan, mungkin sekarang sedang menderita, tapi ingatlah akhirnya kemenangan kita. Tak ada yang tidak akan merasa malu karena waduh, saya sudah malu, saya dulu percaya Tuhan Yesus, tahu-taunya kok kalah saya. Tidak. Kita tidak merasa malu karena kitalah yang menang. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Itulah akhirnya penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan, memuji Allah. Akhirnya kita akan memuliakan dan memuji Allah karena Dialah yang memberi kemenangan kepada kita. Itu salah satu doa daripada gembala. Penderitaan bukan untuk membuat kita malu dan kita ketakutan, tetapi dikatakan sini, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena kepenjaraanku
untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Haleluya. Jadilah orang Pentakosta yang sungguh-sungguh tidak takut apapun yang akan kita hadapi. Pasti kemenangan akan datang. Jawabnya adalah supaya tambah berani. Tuhan telah beroleh kepercayaan karena kepenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah. Jangan malu, saudara-saudara. Bertambahlah melayani Tuhan. Pasti Tuhan akan penuhi janjinya. Tuhan tidak pernah salah berfirman. Dia pasti akan menggenapi apa yang telah dikatakan dalam firman Tuhan, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kesungguhan dalam Kristus Yesus makin bertambah karena kamu. Sekali maju, tetap maju. Pasti ada kemenangan. Kasih kesempatan Tuhan yang campur tangan. Sekali Yesus, tetap Yesus.